Selamat hari Minggu untuk kita semua, yaitu minggu kelima setelah Trinitatis tanggal 4 Juli 2021 dengan topik Pergi dan beritakanlah firman Allah. Supaya kita masuk dalam ibadah minggu pada hari ini, kita berdoa sejenak dalam hati kita masing-masing. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua warga jemaat Tuhan yang terkasih. Hari Minggu ini kita masih tetap beribadah di rumah kita masing-masing sampai keadaan pandemi COVID-19 ini mereda di lingkungan kita di Cibinong ini. Mari kita tetap setia beribadah kepada Tuhan. Kita ikuti ibadah online yang disediakan gereja kita. Minggu kelima setelah Trinitatis ini, mari kita terlebih dahulu bersyukur atas segala berkat-Nya, dan mari kita puji Dia dengan buku nyanyian nomor 565 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berilah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk. Lindungilah ya Tuhan seluruh
anugerah berkat-Mu, gandakan tiap hari kasih karunia-Mu. Marilah kita dengarkan hukum Tuhan, yaitu hukum pertama sampai dengan hukum yang ke-10. Hukum yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang mengiyakan namanya. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat itu dan menguduskannya. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ke-7, jangan berzina. Hukum yang ke-8, jangan mencuri. Hukum ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Taurat Tuhan. Mari kita berdoa memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Yesus memanggil, dengarlah, Dia memanggil yang sesat, domba yang hilang pergi jauh dari Tuhan Sang Penebus. Carilah, carilah domba hilang yang tersesat. Carilah, carilah, bawa pulang kepadanya. Yesus mengingatkan engkau, ikut mencari yang sesat, domba yang telah letih lesu, bawa kembali padanya. Carilah, carilah, domba hilang yang tersesat. Carilah, carilah, bawa pulang kepadanya.
Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di sorga, Engkau maha murah, kasih kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita dengar janji Tuhan tentang keampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Berdayakan diriku ya Tuhanku, memancarkan keindahan kasih-Mu bagi sesamaku oleh Roh Kudus-Mu. Dari hatiku terpancar kasih-Mu. Berdayakan diriku ya Tuhanku, memancarkan keindahan rahmat-Mu oleh Roh Kudus-Mu. Nyatalah rahmat-Mu, dari hatiku terpancar rahmat-Mu. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu kelima setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam kitab Nabi Yehezkiel pasal 2 ayat 1 sampai dengan kelima. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku, dan ditegakkanlah aku. Kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah berdurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau, dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Dan baiklah mereka mendengarkan aku atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Nyalakanlah pelita
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, warta jemaat kita minggu ini, Minggu tanggal 4 Juli 2021. Nama minggu kita hari ini, minggu kelima setelah Trinitatis. Topik, pergi dan beritakanlah firman Tuhan. 1. Penerimaan pelajar Sidi tahun 2021-2022. Diberitahukan kepada jemaat, gereja kita akan membuka kelas pelajar Sidi tahun 2021, tahun 2022. Untuk itu, bagi yang mau mengikutinya, agar mendaftar melalui Sintua Sektor dan Sekretariat Gereja dengan membawa surat pengantar dari Sintua Sektor dan fotokopi surat baptis atau surat terdidik. 2. Pemutakhiran database jemaat. Sehubungan yang dimasukkan formulir database masih sangat sedikit, maka kita undur waktunya sampai tanggal 4 Juli 2021. 3. Himbauan memberikan persembahan bulanan atau tahunan. Majelis Jemaat menghimbau anggota Jemaat HKBP Cibinong Resort Cibinong, baik keluarga maupun perorangan, agar berkenan memberikan persembahan bulanan atau tahunan melalui Penetua atau Sintua Sektor atau melalui nomor rekening gereja Bank Mandiri KCP Cibinong City Center, nomor rekening 133-2059-6169 atas nama HKBP Cibinong. Demikian disampaikan. Atas perhatian dan dukungannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. 4. Jemaat baru. Keluarga Maston Malurung Mas Taria Boru Lubis datang dari HKBP Sionggang, Resort Lumbanjulu, Distrik 6 Toba. Alamat lingkungan 3 Citata Dalam, RT 4, RW 4, Desa Ciriung, Sektor 7. 5. Penerimaan jemaat penuh atau ruas nagok. Keluarga Bindu Siagian, Rosmida Boru Manalu, bersama dengan 2 orang anak, Eben Ejer Siagian dan Teresia Boru Siagian. Alamat Kampung Kebun Kopi, RT 3, RW 10, Jagorawi, Citrup, Sektor 15. Warta jemaat yang sakit. Mari kita doakan kesembuhan bagi jemaat HKBP Resort Cibinong. 1. Agnes Christian Boru Sianipar, Sektor 11, perawatan di Rumah Sakit Cinere, Jakarta. Morija Boru Sitorus, Sektor 15, perawatan di Rumah Sakit
Anissa Cibinong. 3. K. Butar-Butar Sektor 4 Perawatan di Rumah Sakit Cikaret. 4. Inang K. Butar-Butar Boru Sinambela Sektor 4 Isoma. 5. Cucu K. Butar-Butar Boru Sinambela Sektor 4 Isoma. 6. Nyonya Pasaribu Cintua Boru Sibarani Sektor 1 Isoma. 7. Bisar Simajuntak Sektor 5 Isoma. 8. Patar Panjaitan Boru Sidauruk Sektor 3 Isoma. 9. H. Sitorus Boru Pakpahan Sektor 2 Isoma. Jainal 10. Jainal Abidin Turnip Sektor 8 Isoma. 11. Nyonya Siboro Boru Simatupang Sektor 2 Perawatan di Rumah Sakit Omni Jakarta. 12. Neta Boru Siboro Sektor 2 Perawatan di Rumah Sakit Omni Jakarta. Tuhan kiranya memulihkan dan menyembuhkan dan menguatkan semua keluarga. Ibadah 7. Ibadah minggu ini di rumah masing-masing. Berhubung kasus pandemi COVID-19 masih sangat meluas dan jumlah masyarakat Cibinong yang terpapar masih bertambah terus, maka kegiatan ibadah minggu kita dilaksanakan secara online atau channel YouTube. Demikianlah warta jemaat kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bernyanyi dengan buku BN nomor 518 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan. Sinar kasih Tuhan Yesus menerangi dunia, bagai pelita bersinar dalam dunia gelap. Mari nyalakan pelita dan terangi mereka, agar tiada yang celaka dalam dunia gelap. Ku sadari aku juga pernah jauh darinya, karena sinar kasih Yesus ku kembali padanya. Mari nyalakan pelita dan terangi mereka, agar tiada yang celaka dalam dunia gelap. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati saudara-saudara di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Shalom saudara-saudara semua yang ada di rumah. Karena COVID-19 membuat kita dalam 3 minggu ini akan beribadah di rumah kita masing-masing. Tetapi biarlah ibadah kita di rumah tetap sama nilainya dengan ibadah kita di gereja. Biarlah kita semua setia untuk mengikuti ibadah dari awal hingga akhir, dan kita bisa menikmati ibadah ini bersama-sama dengan keluarga kita. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada minggu ini tertulis dalam Injil Markus pasal 6 ayat 6b sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan.
Saya akan bacakan untuk kita semua. Yesus mengutus ke-12 rasul. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Saudaraku terkasih, sungguh luar biasa hari ini kita diberikan firman Tuhan bahwa kita semua orang yang percaya dipanggil oleh Tuhan menjadi teman sekerjanya di dunia ini. Untuk apa? Untuk menyatakan cinta kasih-Nya kepada dunia ini. Kita melihat di sini bagaimana Yesus mengutus para murid-Nya dengan strategi yang sangat luar biasa. Dia mengutus murid-murid-Nya dengan berkelompok 2 orang satu kelompok, dan Dia memberikan pesan kepada murid-murid-Nya supaya murid-murid-Nya itu bisa melakukan pekerjaan itu dengan baik dan mencapai sasaran yang benar. Yesus memberikan kuasa kepada murid-murid-Nya sehingga mereka mampu untuk melakukan pekerjaan yang sudah pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu yang pertama sekali ialah mengajar orang banyak, menyampaikan firman Tuhan kepada orang banyak, dan menyembuhkan orang dari segala penyakitnya. Yesus mengharapkan setiap orang percaya bersedia untuk dipanggil dan diutus, dipanggil dan disuruh pergi untuk melakukan pekerjaan itu. Pertama sekali, Dia membekali murid-murid-Nya. Dia tidak menyuruh murid-murid-Nya pergi melayani tanpa bekal yang sudah dipercayakan Yesus kepada mereka. Dari sini kita mengetahui, saudara-saudara terkasih, ternyata pekerjaan melayani Tuhan itu, melakukan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini bukanlah pekerjaan yang mudah, tetapi pekerjaan yang sulit. Oleh karena itu setiap orang Kristen, setiap kita yang telah dipanggil oleh Tuhan menjadi teman sekerjanya di dunia ini, haruslah mengandalkan kuasa Tuhan. Jangan pernah mengandalkan diri sendiri atau kemampuan kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Saudaraku terkasih, Yesus membekali murid-murid-Nya dengan kuasa roh yang melimpah di dalam mereka. Dan Yesus memberikan strategi yang harus mereka lakukan. Pertama sekali, Yesus mengatakan, jika engkau pergi ke rumah orang dan mereka menerima engkau menjadi seorang pelayan di sana, tinggallah di sana. Dan setelah engkau melakukan pelayanan kepada mereka, barulah engkau pergi dari rumah itu untuk melanjutkan pekerjaan, pelayanan, pekabaran Injil, pekabaran hati yang baik, kabar baik, lalu engkau meninggalkan rumah itu. Tetapi ketika engkau pergi ke suatu rumah, engkau memberitakan firman Tuhan, engkau akan memberikan penyembuhan, tetapi mereka menolak engkau, engkau harus meninggalkan rumah itu. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan, engkau harus mengebaskan kakimu, debu dari kakimu sebagai pertanda engkau bebas dari hukuman Tuhan. Tetapi mereka yang menolak engkau akan menerima hukum dari Tuhan.
Saudaraku terkasih, pekerjaan murid-murid Yesus itu bisa kita simpulkan dalam dua hal. Yang pertama sekali adalah pekerjaan untuk pengajaran tentang firman Tuhan. Dan yang kedua adalah pekerjaan untuk melakukan penyembuhan dari berbagai penyakit. Kalau kita kembali kepada sejarah gereja HKBP, misionaris yang pertama, pendeta Dr. I.L. Nommensen, melakukan pelayanan misionar di tengah-tengah gereja HKBP dengan mendirikan pergodungan. Saudara tahu pergodungan adalah tempat di mana gereja HKBP didirikan, dan itu dipilih oleh Nommensen suatu lokasi yang nyaman, dan semua orang ketika datang ke sana akan menikmati perjumpaan dengan Tuhan karena suasana yang sangat indah dan nyaman dan aman. Itulah yang disebut dengan nama pergodungan. Saudara terkasih, ada 3 hal yang dilakukan oleh pergodungan itu. Yang pertama sekali adalah ada di sana gereja. Gereja tempat orang untuk beribadah kepada Tuhan. Gereja adalah tempat orang untuk berdoa kepada Tuhan. Gereja adalah tempat orang untuk mendengarkan firman Tuhan dan menyatakan imannya kepada Tuhan. Di gereja itulah dilakukan ibadah, perjumpaan dengan Tuhan. Kemudian yang kedua adalah di pergodungan itu selalu didirikan sekolah. Sekolah ini adalah tempat pembelajaran. Orang akan belajar di sana untuk terbebas dari kebodohan. Di pergodungan ini orang akan mendapatkan sekolah. Semua orang belajar tentang kebenaran, tentang hal-hal yang dibutuhkan di dalam kehidupan ini. Maka semua jemaat orang Batak pada saat itu akan terbebas dari kebodohan. Yang ketiga adalah tempat balai pengobatan. Di pergodungan ini disediakan juga tempat untuk orang berobat. Ketika dia sakit, dia akan mendapatkan pengobatan. Maka tersedialah semua keperluan kemanusiaan di pergodungan ini. Saudara terkasih, itulah yang sampai hari ini diwarisi oleh gereja HKBP, khususnya gereja kita HKBP yang masih ada di Tapanuli. Disebut gereja itu, lokasi gereja itu adalah lokasi pergodungan. Walaupun kita berada di Jakarta ini, di ibu kota ini, di kota ini, kita harus tetap menganggap gereja kita ini adalah pergodungan. Gereja ini melayankan firman Tuhan. Gereja ini melayankan pengajaran. Gereja ini melayankan pengobatan. Maka gereja itu berfungsi untuk 3 hal tadi. Melalui gereja, setiap jemaat akan mendapatkan pembelajaran tentang firman Tuhan. Melalui gereja, semua orang akan belajar apa yang baik dan apa yang tidak baik. Melalui pengajaran di gereja, orang akan diberitahukan bagaimana sebenarnya orang Kristen hidup di tengah-tengah dunia ini. Dia harus terbebas dari pembodohan dan kebodohan. Dan melalui gereja juga, setiap jemaat akan menerima penyembuhan. Penyembuhan hati, penyembuhan secara fisik, juga penyembuhan secara rohani. Itulah yang harus kita dapatkan dari tengah-tengah gereja. Saudara terkasih, hari ini kita belajar tentang murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus, teman sekerja Tuhan, tidak bisa hanya terlena dengan kepentingan dirinya sendiri. Dia tidak terlena atau terbebani oleh urusan-urusan duniawi. Sebab orang-orang yang selalu memikirkan dirinya sendiri tidak layak untuk melayani Tuhan. Tetapi dirinya adalah untuk kemuliaan Tuhan dan untuk pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu saudara, jika kita
dipanggil Tuhan dan dipakai Tuhan untuk menjadi teman sekerjanya. Mari ingat, kalau kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan dengan baik, kemuliaan itu adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Tetapi biarlah melalui pekerjaan kita yang luar biasa, yang diperkenankan Tuhan kita lakukan, itu untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi semua orang yang kita layani. Terkasih, hari ini kita juga diberikan firman Tuhan bahwa setiap teman sekerja Tuhan harus mampu melakukan pertobatan. Kita mengajarkan firman Tuhan kepada orang lain, melakukan pelayanan kepada orang lain dengan tujuan supaya mendapatkan pertobatan. Setiap orang yang sudah mengikut Tuhan harus melakukan perubahan hidup, dari hidup yang lama kepada hidup yang baru. Itulah konsep pelayanan Tuhan Yesus. Setiap orang yang mau mengikut Tuhan, dia harus mengubah hidupnya kepada hal-hal yang baru. Dia tidak tinggal lagi di dalam hal-hal yang lama atau yang buruk. Seperti Paulus mengatakan dalam Rom 12 ayat 2. Dia katakan seperti ini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan apa yang berkenan kepada Allah. Saudara, perubahan, pertobatan itulah yang harus dimiliki oleh orang Kristen. Perubahan kehidupan dari hal yang baik supaya semakin baik. Pertobatan yang disebut di dalam perjanjian baru adalah dengan istilah metanoia. Artinya perubahan pikiran yang disertai oleh perubahan perilaku. Orang Kristen yang bertobat adalah orang Kristen yang berubah dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru, bukan hanya dalam pikirannya, tetapi juga di dalam perilakunya. Untuk membuktikan seseorang sudah bertobat, itu harus kita bisa lihat dari perilakunya. Saudara, hidup dalam pertobatan adalah awal menjadi saksi Kristus. Kita bisa menjadi saksi Kristus, kita bisa menjadi semakin sempurna ketika kita mau bertobat dari perilaku kita yang lama kepada perilaku kita yang baru. Ada istilah, saudara terkasih, orang percaya yang terpercaya. Orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus dipercaya oleh Tuhan Yesus menjadi teman sekerjanya. Maka harus lebih dahulu kita membaharui diri kita, bertobat, meninggalkan sikap-sikap kita yang lama. Apa yang dikatakan oleh Paulus, pertobatan itu adalah suatu sikap melupakan apa yang di belakangnya dan dia mengarahkan diri kepada apa yang di hadapannya. Jangan pernah terlena dengan hal-hal yang di belakang, tapi mari lihat ke depan. Seperti apa yang dikatakan oleh seorang ahli, tidak satu pun dapat mengubah masa lampau, tetapi kita bisa menentukan masa depan. Jangan pernah terfokus dengan masa lampau, saudara terkasih, tapi lihatlah apa yang bisa kita raih di masa depan. Perubahan itu tidak akan datang jika kita menunggu orang lain pertama sekali melakukan perubahan itu. Sebab kitalah orang yang kita tunggu untuk melakukan perubahan itu. Saudara terkasih, menjadi teman sekerja Tuhan harus diawali dari perubahan. Pertobatan dari diri sendiri, kita mulai dari diri kita sendiri, maka kita semakin layak menjadi teman sekerja Tuhan untuk melakukan kebenaran dan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati kita di masa pandemi COVID-19 ini. Jangan takut, Tuhan akan terus menyertai kita. Tuhan akan menjaga kita, sebab kita adalah anak-anak kekasihnya dan teman sekerjanya
di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan, karena Engkau memilih kami menjadi teman sekerja-Mu. Engkau mempersiapkan kami untuk melakukan pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Engkau mengutus kami Tuhan, dan memperlengkapi kami, dan memberikan kami kuasa Roh Kudus, sehingga kami mampu melakukan pekerjaan yang luar biasa, seperti yang Tuhan Yesus telah lakukan di tengah-tengah dunia ini. Maka tolonglah kami semua Tuhan. Pakailah kami di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami sungguh-sungguh mampu menyatakan kuasa Tuhan, mengajarkan firman Tuhan, dan memberikan kesembuhan kepada banyak orang di tengah-tengah kehidupan kami ini. Bapa yang baik, kami mau berdoa untuk dunia ini, di mana Tuhan semua bangsa di dunia sedang dilanda oleh pandemi COVID-19. Oh Tuhan, kasihanilah kami. Engkau memperbaharui dunia ini. Engkau mengusir virus COVID dari dunia ini Tuhan. Engkau mampu dan sanggup melakukan itu, sebab Engkaulah pemilik dunia ini. Kami tahu Tuhan, tiada satupun yang terjadi di tengah-tengah dunia ini tanpa sepengetahuan Tuhan. Maka ampunilah kami semua, ampunilah kami bangsa-Mu yang Engkau telah ciptakan dengan baik, yang sedang dilanda penyakit COVID saat ini. Tuhan, kasihanilah kami. Datanglah Engkau menjenguk dunia ciptaan-Mu ini. Datanglah Engkau menjenguk kami yang Engkau ciptakan ini. Kasihanilah kami semua ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk semua jemaat-Mu yang sedang sakit saat ini. Secara khusus Tuhan, jemaat-Mu di HKBP Resort Cibinong ini, saudara-saudara kami yang kami kasihi yang sedang terpapar COVID saat ini. Kami berdoa untuk anak-Mu yang kami kasih, Agnes Christine Borusianipar, yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Cinere, Jakarta. Kami berdoa untuk Moriza Borusitorus, Sektor 15, yang sedang dirawat di Rumah Sakit Anissa, Cibinong. Kami berdoa untuk amang kami Kabutar-Butar, yang sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Cikaret. Kami berdoa untuk inang Nyonya Kabutar-Butar yang Borusinambela, yang sedang isolasi mandiri di rumah. Kami berdoa untuk cucu dari amang Kabutar-Butar yang sedang isolasi mandiri di rumah. Kami berdoa juga untuk inang kami Nyonya Siboro Borusimatupang yang dirawat di Rumah Sakit Omni Jakarta. Kami berdoa untuk Neta Borusiboro yang juga dirawat di Rumah Sakit Omni Jakarta. Tuhan, kami juga berdoa untuk inang kami Nyonya Pasaribu Sintua Borusibarani yang juga dirawat di rumah isolasi mandiri. Kami berdoa untuk amang Binsar Simanjuntak yang juga dirawat di rumah isolasi mandiri. Kami berdoa untuk amang Patar Panjaitan Borusidauruk yang juga dirawat di rumah isolasi mandiri. Kami berdoa untuk amang Hasitorus Boru Pakpahan dirawat di rumah isolasi mandiri. Kami berdoa untuk amang Jainal Abidin Turnip dirawat di rumah isolasi mandiri. Tuhan, kami mau serahkan semua jemaat-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Kasihanilah mereka Tuhan. Datanglah Engkau menjenguk mereka, memeluk mereka, menjamah tubuh mereka, dan memberkati semua obat yang mereka pakai. Dan kami berharap dan percaya Engkau akan menyembuhkan mereka. Kami akan berjumpa kembali dengan sehat pada minggu-minggu mendatang ini. Tuhan Yesus yang baik, ada banyak jemaat-Mu juga yang tidak dapat kami sebut di sini. Mereka juga sedang istirahat di rumah, isolasi mandiri karena terpapar COVID. Kami percayakan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Kasihanilah mereka ya Tuhan. Kasihanilah kami semua. Kasihanilah kami Tuhan. Jauhkan kami semua dari virus COVID ini, supaya kami bisa dapat melakukan semua aktivitas kami dengan baik dan pelayanan kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
Kami mau berdoa untuk pimpinan bangsa kami, Bapak Presiden Jokowi di negara kami ini yang sedang melakukan solusi atas COVID-19, dan kami, bangsa kami akan menjalankan PPKM dari mulai tanggal 3 sampai tanggal 20 Juli Tuhan di negara kami ini. Biarlah Tuhan Engkau memberkati semua para pemimpin kami, berkati semua Tuhan para pemimpin kami untuk melakukan PPKM ini dengan baik, supaya COVID-19 ini bisa hilang dari tengah-tengah bangsa kami ini. Bapak yang baik, kami juga mau berdoa untuk para medis yang cukup kerja keras untuk melayani orang sakit saat ini yang terpapar COVID di rumah sakit. Tuhan tolong mereka, jagai mereka juga, berikan mereka kekuatan dan kesabaran dan kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mau berdoa untuk semua kami, para pelayanmu di gerejamu HKBP Cibinong ini. Secara khusus Tuhan, ketika kami melakukan rekaman online di gerejamu ini, kiranya Tuhan memberkati semua para pelayan Tuhan. Engkau memberkati juga pelayanmu seksi musik dan juga seksi multimedia yang harus melakukan tanggung jawab dengan baik melalui rekaman di gerejamu ini. Kiranya Engkau memberkati kami semua. Jauhkan kami dari segala penyakit. Jauhkan kami Tuhan dari virus COVID-19 ini, supaya kami sehat semua Tuhan, melakukan pelayanan di tengah-tengah gerejamu ini. Akhirnya kami mau serahkan semua jemaatmu di Cibinong ini ke dalam tangan Tuhan. Kasihanilah kami Tuhan, jagai kami dan berkatilah semua hidup kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Marilah kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita. Kita harus membawa terang Injil bagi dunia dalam gelap, terang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Malam gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, dunia penuh kasih-Nya. Kita harus nyanyikan pujian yang mengubah hati cemar, yang dapat mengalahkan dosa, senjatanya pun lenyap, senjatanya pun lenyap. Malam gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, dunia penuh kasih-Nya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwa
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, terimalah berkat Tuhan, jadilah berkat dan menjadi teman sekerja Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Shalom saudara-saudara, sehat kita semua. Kita tetap beribadah di rumah masing-masing selama 3 minggu ini. Horas Madihita.